Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel Inspektor Gcam. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstal Gcam dan config untuk perangkat Vivo seri Y. Jadi nanti untuk Gcam ini akan support di beberapa perangkat Vivo seri Y12, Y12i, Y12s, Y15, Y17. Kemudian untuk perangkat Y16 juga support. Terus nanti untuk Vivo Y20, Y20s, kemudian Y30, Y30i, Vivo Y22, Y50 dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi seperti apa untuk langkah-langkah cara penginstalan Gcam dan cara pemasangan config-nya dari awal, simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya, tentunya dari channel Inspektor Gcam. Oke, jadi untuk langkah yang pertama kalian harus download terlebih dahulu aplikasi Gcam dan juga config-nya ya teman-teman. Caranya kalian masuk ke deskripsi video ini. Setelah kalian udah masuk ke deskripsi video ini, nanti kalian akan lihat di sini ada 3 file ya teman-teman. Di sini ada 2 file Gcam, kemudian ada 1 file config ya teman-teman. Jadi di sini saya menyediakan 2 file Gcam. Yang pertama ada Gcam yang versi premium, kemudian yang kedua ada versi yang biasa. Jadi nanti misalkan kalian kurang work setelah mendownload aplikasi Gcam yang premium ini, kalian bisa coba juga Gcam yang bawah ini ya teman-teman. Untuk versinya masih sama. Jadi untuk config-nya ini nanti akan berformatkan zip, jadi harus kalian ekstrak terlebih dahulu menggunakan password, dan passwordnya ada di dalam video ini. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman. Langsung aja kita download aplikasi Gcam-nya. Setelah kita klik link yang pertama, maka secara otomatis kita akan langsung diarahkan ke Mediafire untuk mendownload aplikasi Gcam-nya. Langsung aja kita download seperti ini ya teman-teman. Kita klik aja, maka nanti secara otomatis akan langsung terdownload. Jika tampilannya akan seperti ini, kita langsung klik aja unduh. Oke. Kemudian kita kembali, kita masuk lagi ke dalam deskripsi video tadi ya teman-teman untuk mendownload config-nya. Cara mendownload config-nya seperti ini teman-teman. Kita klik aja seperti ini. Untuk config-nya ini nanti kalian download melalui Google Drive ya teman-teman. Sorry, Google Drive maksudnya. Jadi misalkan untuk tampilannya seperti ini, nanti kalian bisa klik yang logo tanda panah ke bawah yang ada di sebelah kanan atas ini, di samping titik 3 ini ya teman-teman. Langsung aja kita klik seperti ini. Oke, kemudian kita unduh. Jadi nanti untuk file config-nya ini saya sediakan 2 versi download ya teman-teman. Ada versi Mediafire dan juga versi Google Drive. Oke, jadi di bagian ini kita skip aja berhubung karena saya udah download dan tinggal install aja. Langsung kita kembali ya teman-teman. Oke, jadi ini untuk aplikasi Gcam-nya saya udah berhasil install. Sorry, ini udah berhasil tadi saya download aplikasi Gcam-nya dan ini tinggal kita install. Contohnya seperti ini, kita klik aja aplikasi Gcam-nya, kemudian kita install. Oke, kita tunggu sampai proses instalasi Gcam-nya selesai atau pemasangan Gcam-nya selesai. Jadi sedikit informasi tambahan teman-teman, config terbaru dari Inspektor Gcam yaitu config extra color ini nanti nggak mesti untuk perangkat Vivo aja, untuk perangkat lain juga nanti bisa gunakan config ini ya teman-teman. Oke, jadi ini aplikasi Gcam-nya udah berhasil kita pasang. Langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya. Jadi buat kalian yang masih pertama kali menginstal aplikasi Gcam, nanti kalian akan melihat untuk tampilannya seperti ini. Maka di sini kita klik izinkan, kita izinkan aja sampai selesai. Nah, jadi untuk perangkat Vivo itu teman-teman, misalkan kalian baru pertama kali menginstal Gcam-nya, terus kalian udah buka aplikasi Gcam-nya dan terjadi force close seperti yang barusan. Nanti untuk triknya seperti ini ya teman-teman. Ini contoh. Misalnya gini,
Kalian buka kemudian langsung keluar sendirinya. Jadi triknya seperti ini, kalian tekan lama di aplikasi Gcam-nya seperti ini. Nanti ada dua pilihan, rekam video dan juga ambil foto selfie. Kalian bebas. Di sini saya pilih yang rekam video. Oke, jadi di bagian rekam video ini dia normal ya teman-teman, kecuali di bagian kamera. Coba kita kembali ke bagian kamera. Nah, ini langsung terjadi di force close. Oke, kita coba lagi masuk ke rekam video. Oke, misalkan kalian udah masuk di bagian rekam video ini, kalian langsung ketuk dua kali di samping tombol shutter ini ya teman-teman, yang saya tanda ini. Kita klik dua kali seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan langsung diarahkan ke file manager kita. Jadi kalian tinggal cari aja file konfigurasi yang udah kalian download tadi ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Oke, kemudian kita pilih file konfigurasinya, contohnya seperti ini. Ini config-nya ya teman-teman, extra color. Jadi nanti untuk file config-nya ada 3 format. Yang pertama ada format auto, JPEG dan juga YUV. Jadi untuk perangkat Vivo seri Y, nanti kalian bisa gunakan format auto ya teman-teman. Lebih rekomendasi gunakan format auto karena itu otomatis dari Gcam-nya langsung. Kita klik seperti ini teman-teman. Nah, jadi misalkan untuk tampilannya udah seperti ini, udah ada garis petaknya seperti ini, artinya di sini Gcam-nya udah berhasil kita pasang ya teman-teman. Dan ini kita udah beralih juga ke mode kamera. Dan ini normal ya teman-teman, tidak akan terjadi force close lagi. Jadi untuk config ini juga udah support lensa utama, lensa ultrawide dan juga lensa makro. Oke, dan sekarang kita akan langsung uji coba aja teman-teman di luar. Kita coba tes ambil objek, dan ini saya akan coba tes di malam hari. Simak videonya sampai selesai. Oke, ini kita udah keluar ya teman-teman. Kita langsung coba aja di malam hari. Kita lihat di sini untuk rinciannya. Kalian misalkan nanti mau lihat rincian, kalian bisa klik yang icon yang ada di samping kiri tengah ini ya teman-teman. Misalkan kalian gunakan mode landscape, kalian bisa cek fitur yang di sebelah kiri ini. Jadi untuk rinciannya ini HDR plusnya kalian aktifkan. Di sini ada pengaturan AWB juga. Jadi AWB ini untuk mengatur suhu ya teman-teman, atau nanti ada dua tone warna yang berbeda di AWB off dan juga AWB aktif. Kemudian untuk rasio gambar ini bebas, kalian mau pilih rasio gambar penuh atau rasio gambar yang 4:3. Di sini kita pakai rasio gambar yang 4:3 aja. Oke, dan di sini kita akan uji coba menggunakan mode kamera biasa terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di mode kamera biasa ini nanti udah ada fitur auto night mode juga. Jadi fitur auto night mode ini nanti dia untuk hasilnya akan terang dan juga cerah ya teman-teman. Untuk tone warna juga bagus. Jadi keunggulan dari mode auto night mode ini teman-teman, sama halnya kita menggunakan mode malam biasa ya teman-teman. Namun keunggulannya di sini kita bisa gunakan di mode kamera dan juga mode portrait. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba. Kita tapkan ke objeknya. Jadi sedikit informasi tambahan teman-teman, untuk mode kamera ini misalkan auto night mode aktif, kalian bisa gunakan tanpa harus ada tripod ya teman-teman, karena prosesnya cukup cepat. Oke, ini kita udah fokuskan ke objeknya, langsung kita shoot. Oke, kalian lihat ini untuk prosesnya nggak sampai bermenit-menit ya teman-teman, hanya beberapa detik saja untuk hasilnya, untuk proses pengambilan gambarnya. Dan ini untuk hasilnya udah menyimpan, kita cek hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasil dari mode kameranya di Gcam BSG 8.1 Pixel 5 menggunakan config terbaru dari Inspektor Gcam, yaitu config extra color by Inspektor Gcam. Kalian bisa lihat teman-teman, untuk hasilnya cukup terang. Di sini kita lihat untuk saturasi warnanya juga bagus. Jadi sekarang kita akan coba bandingkan ya teman-teman mode kameranya tanpa auto night mode aktif. Jadi pengaturannya ada di sini teman-teman, yang ada logo bulan ini. Ini kita matikan. Kita tapkan lagi ke objeknya, langsung kita shoot. Supaya nanti kalian tahu ya teman-teman untuk perbedaannya. Oke, kita cek untuk hasilnya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya. Misalkan auto night mode-nya kita matikan, dan ini tadi auto night mode-nya kita aktifkan. Kalian lihat sendiri untuk perbedaannya jauh sekali. Yang ini hasil auto night mode mati,
hasilnya di sini malahan gelap banget ya teman-teman, hampir sama seperti kondisi aslinya. Dan ini tadi auto night mode-nya kita aktifkan. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, saya di sini akan berbagi tips cara mengambil foto menggunakan mode malam ya teman-teman. Kita masuk ke mode malam. Di sini kita coba aktifkan mode astrofotografinya. Jadi di menu rincian ini ada tulisan astrofotografi, coba kita aktifkan, AWB kita off kan. Jadi mode astrofotografi itu teman-teman, kita bisa juga mengambil objek Milky Way atau objek bintang menggunakan mode astrofotografi ini. Dan untuk proses pengambilan foto pun dia akan semakin lama, bisa mencapai 1 menit ya teman-teman, tergantung dari objeknya sendiri. Jadi misalkan kalian nggak mau menunggu prosesnya lama, kalian bisa matikan mode astrofotografi ini. Atau kalian nanti bisa juga gunakan mode kamera dengan rincian auto night mode-nya aktif. Oke, ini kita akan coba tes ambil 1 foto teman-teman. Kita coba ke arah kiri sini. Oke, ini saya menggunakan tripod. Ini karena untuk mengambil objek astrofotografi ini dia tidak boleh ada goncangan ya teman-teman. Misalnya sedikit aja ada goncangan, nanti untuk hasil fotonya akan rusak atau hasil fotonya akan ngeblur ya teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita tes. Kita tapkan ke objeknya seperti ini, kemudian langsung kita shoot. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, ini untuk prosesnya hampir 2 menit ya teman-teman. Jadi tipsnya, misalkan hasil udah muncul teman-teman, bisa langsung kita stop aja. Jadi nanti di bagian layar ini dia akan kelihatan untuk hasilnya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini udah kelihatan untuk hasilnya. Jadi seberapa kuat tangan kalian ya teman-teman. Misalkan kalian nggak menggunakan tripod, itu pinter-pinter kalian lagi. Misalkan kalian tahan 30 detik atau hasil udah muncul, nanti kalian bisa langsung stop. Ini kita langsung coba stop ya teman-teman. Oke, nice, kita tunggu dulu. Memang untuk proses penyimpanan fotonya sedikit lama. Oke, dan ini untuk hasil fotonya udah menyimpan. Kita cek ya teman-teman untuk hasil fotonya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil mode astrofotografinya ya teman-teman. Jadi untuk perbedaan hasil mode astrofotografi dengan hasil mode kamera auto night mode tadi, di mode astro ini dia untuk hasilnya lebih detail dan minim noise juga. Untuk cerahnya lebih cerah yang mode astrofotografi ya teman-teman. Namun balik lagi ke selera kalian, kita lihat ini hasil yang mode kamera tadi. Untuk hasil mode kamera ini juga udah bagus ya teman-teman. Yang membedakan itu dia hanya di bagian proses saja. Untuk mode astrofotografi dia prosesnya agak lama. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk hasilnya, hasil dari Gcam ini di perangkat Vivo. Jadi di sini saya menggunakan perangkat Vivo Y15 ya teman-teman. Dan ini berhasil. Dan buat kalian nanti yang belum paham urut-urutan cara pemasangannya, kalian simak videonya sampai selesai. Supaya nanti kalian nggak gagal paham ya teman-teman. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga tutorial menarik lainnya dari channel Inspektor Gcam.